Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dosen Hero Prayoko MPD selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Saya atas nama Septianingsi dari kelas A21 akan membacakan review tugas yang ke-10 yang berjudul Sistem Kesenian Cirebon. Kesenian bagi masyarakat Cirebon menduduki peranan yang penting. Persepsi tentang kesenian dibangun dari sistem pengetahuan bahwa kesenian itu tidak hanya sebagai tontonan akan tetapi juga tuntutan. Jadi kesenian itu tontonan, tuntutan. Tontonan dalam konteks ini adalah sesuatu yang layak ditonton, dinikmati karena akan memberikan kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan batin. Di samping itu, sebuah bentuk tontonan juga menyimpan tuntunan atau nilai-nilai yang akan menuntun ke arah yang lebih baik melalui ajaran wejangan atau pituduh tentang hal-hal yang baik. Oleh karena itu, makna kesenian bagi masyarakat Cirebon tidaklah cukup hanya berurusan dengan keindahan yang akan memberikan kenikmatan dan kepuasan batin, akan tetapi juga harus mengandung nilai-nilai ajaran hidup yang bernilai luhur. A. Tari topeng. Tari topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup, kemudian kata ini ditambah suku kata eng, sehingga menjadi tupeng, yang kemudian berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Vidi yang ditulis oleh Gaos Harja Sumantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pun yang artinya melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, damping. Kata lain, arti topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Sementara itu, menurut mitologi Cirebon, topeng yang sekarang diwarisi masyarakat Cirebon diciptakan oleh Sunan Panggung. Sunan Panggung ini diyakini sebagai Sunan Kalijaga. Tetapi Bapak Cirebon menyebutkan bahwa Sunan Panggung adalah putra Sunan Kalijaga yang oleh Sultan Demak diangkat menjadi pangeran yang mengurusi pertunjuk wayang dan topeng. Sunan Panggung menurunkan keahliannya kepada Pangan Bagus, dan tokoh inilah yang mengajarkan anak cucunya seni topeng dan wayang. Yang B adalah sintren. Dari segi asal-usul bahasa etimologi, sintren merupakan gabungan dua suku kata si dan tre. Si dalam bahasa Jawa berarti ia atau dia, dan tren berarti tri atau panggilan dari kata putri. Sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pameran utama dalam kesenian tradisional sintren. Ada dua versi munculnya seni pertunjukan tari sintren menurut tradisi lisan masyarakat. Pertama, sintren dilatar belakangi kisah percintaan Ki Joko Bahu atau Bahu Rekso dengan Rantam Sari, yang tidak disetujui oleh Sultan Agung Raja Mataram untuk memisahkan cinta keduanya. Sultan Agung memerintahkan Bahu Rekso menyerang Fok di Batavia. Bahu Rekso melaksanakan perintah Sultan Agung dan berangkat ke Batavia dengan menggunakan perahu Kaladita. Saat berpisah dengan Ratu Rantam Sari, Bahu Rekso memberikan sapu tangan sebagai tanda cinta. Tak lama kemudian dikabarkan bahwa Bahu Rekso gugur dalam penyerangan tersebut, sehingga Rantam Sari sangat sedih. Berbeda dengan dua versi tersebut, ada suatu cerita logis yang dikemukakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon, Dr. Haji Wahyo MPD, menceritakan asal mula lahirnya sintren merupakan kebiasaan masyarakat nelayan untuk menghilangkan kebosanan sembari menunggu kedatangan ayah mereka dari melaut. Namun, siapa yang menciptakan dan kapan pertama kali diciptakan tidaklah diketahui secara pasti. Pertunjukan ini kemudian berkembang di tempat-tempat lainnya yang memiliki kesamaan ekologi, yaitu masyarakat pesisir pantai utara. Untuk menjadi seorang sintren, persyaratan yang utama bagi penari diharuskan masih gadis dan perawan. Hal ini dikarenakan seorang sintren harus dalam keadaan suci dan penari sintren merupakan bidadari dalam pertunjukan. Bahkan sebelum menjadi seorang sintren, sang gadis harus diharuskan berpuasa terlebih dahulu. Hal ini dimaksud
dimaksudkan agar tubuh si gadis tetap dalam keadaan suci. C. Bray. Berdasarkan sejarah, kesenian Bray menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad 14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Bray berisikan puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun versi lainnya menyebutkan bahwa Bray diambil dari nama Nyimas Ratu Bray, yaitu tokoh wanita yang mempelopori seni Bray. Nyimas Ratu Bray sangat senang memainkan seni ini, bahkan diceritakan pernah dimainkan bersama Syekh Aidovi dan juga Syekh Datuk Kafi di puncak Gunung Jati. F. Ronggeng Bugis. Lahirnya Ronggeng Bugis menurut penuturan narasumber dari kalangan keraton Kasukuan ada berkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon pada tahun 1482 Masehi. Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan kerajaan Cirebon dan lepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Pada saat itulah Cirebon mempunyai pasukan telik sandi yang diberi nama prajurit Sandi Yuda. Dalam perkembangannya, tari Ronggeng Bugis sebagai pasukan telik sandi pernah digunakan. Dalam perkembangannya, tari Ronggeng Bugis sebagai pasukan telik sandi pernah digunakan untuk memata-matai aktivitas DI atau TII. Tari ini kemudian mengalami masa kevakuman hingga tahun 1990. Tahun 1990, Ronggeng Bugis kembali diperkenalkan kepada masyarakat Cirebon, tetapi bukan lagi sebagai pasukan telik sandi, melainkan bantuan sebagai salah satu jenis kesenian pertunjukan. Jalannya pertunjukan apabila dilakukan pada panggung pertunjukan diolah dengan terlalu kurang lebih selama 5 menit. Penari keluar pada penampilan pertama, gerak tarinya masih lembut. Pada penampilan berikutnya, gerak tarinya lincah dan dinamis. Semua anggota tubuh termasuk mata, mulut, dan rambut digerakkan dengan lucu dan didominasi oleh gerak mengintai dan mengawasi. Apabila telah dianggap cukup waktunya, maka pertunjukan diakhiri dengan gerak tari berjalan. Penari telik sandi biasa ditarikan oleh minimum 4 orang, bahkan biasa sampai belasan orang. Namun setiap individu penari bisa melakukan improvisasi gerak sesuai dengan gaya masing-masing. Itulah tadi review dari tema yang berjudul Sistem Kesenian Cirebon. Mohon maaf bila banyak salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.